Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore semuanya, teman-teman. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu lagi tatap muka untuk program talkshow. Ya, kalau minggu kemarin kita talkshow tentang kuliah ke Taiwan, setelah itu juga kuliah umum ke China dengan jurusan-jurusan umum antara China dan Taiwan. Setelah itu juga kita pernah talkshow tentang khusus event belajar bahasa Mandarin di China. Kita back lagi talkshow dengan pembicara yang sangat cantik pada sore hari ini. Dr. Nigusti Ayu Madesinta Maharani. Panggilannya apa, Dok? Namanya kok panjang sekali ini? Sinta, Pak. Panggil Sinta aja. Nah, Dr. Sinta ini dari Kalimantan Tengah. Teman-teman yang sore ini sudah gabung, nanti bisa disiapkan pertanyaan ya tentang seputar kehidupan kuliah kedokteran di China. Ketika kuliah di Cina ngapain aja, ketika lulus apa yang harus dikerjakan, yang terutama kemarin banyak pertanyaan tentang proses adaptasi, proses penyetaraan, biar nanti kuliah ini setelah lulus bisa balik ke Indonesia, bisa praktek di Indonesia. Nah, nanti kita kupas tuntas ya dengan narasumber kita, Dr. Sinta. Kita sapa dulu. Selamat sore, Dr. Sinta. Selamat sore, Pak Tajudin dan teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Mungkin Dr. Sinta bisa memperkenalkan diri dulu. Nama lengkapnya siapa? Dulu pernah sekolah di SMA mana? Setelah itu alasan kenapa sih ambil kuliah kedokteran di China? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Tajudin. Saya izin. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Madesinta Maharani. Biasanya dipanggil Sinta. Selamat sore teman-teman. Jadi dulu saya SMA-nya di Sampit, Kalimantan Tengah. Kemudian kenapa memilih ke China? Jadi dulu SMA saya juga kerjasama dengan beberapa universitas swasta di Indonesia ya. Jadi kita tuh di kelas 2 SMA udah ada tes untuk masuk universitas. Jadi diumumkannya di kelas 3 semester 1 dan kebetulan saya keterima di beberapa universitas swasta di Indonesia. Kemudian setelah melihat biaya-biayanya, itu akhirnya memutuskan untuk mencari pembanding yang lain, universitas yang lain, termasuk nyari beasiswa di Indonesia, di beberapa negara di sekitar Indonesia. Akhirnya dapatlah yang di China. Saya juga alumni dari ITCC. Terus pada saat itu lihat persyaratannya lumayan gampang ya Pak, ya mudah ya, karena pada saat itu melampirkan rapot aja di 2018. Kemudian saya coba untuk mendaftar dan ternyata keterima. Akhirnya saya melanjutkan untuk kuliah kedokteran di China. Begitu Pak. Nah, ketika pertama kali memutuskan saya harus kuliah kedokteran di China, kira-kira keluarga sekitar, mungkin teman-teman, orang tua, ada yang dukung atau kurang mendukung semacam itu? Situasinya gimana? Iya, kalau saya sebenarnya 2 bersaudara Pak, dan kakak saya itu dokter juga. Kita bedanya 1 tahun, tapi kakak saya kuliahnya kedokteran swasta di Indonesia. Beliau sempat mengkhawatirkan karena memang pada saat itu peraturan ketika kita dokter lulusan luar negeri dan ingin balik ke Indonesia kan lumayan susah. Tapi dari keluarga yang lain, dari kakek saya, itu sangat mendukung, terutama keluarga saya, ibu bapak saya. Terkait juga, ya biayanya kan juga jauh lebih murah di China, terus juga saya juga anak 17 tahun nggak pernah kepikiran untuk bisa kuliah ke luar negeri ya Pak. Ketika dapat kesempatan itu akhirnya saya gas aja gitu. Gitu. Ya, ini
sudah ada pertanyaan ini dari Kakak Taili. Oke, silakan Kak Taili, sudah mengajukan tangan. Boleh. Oke. Bahasa pengantar apa, Dok, ketika kuliah di sana? Gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Angelika gitu. Kalau untuk bahasa pengantar sebenarnya tergantung dari kita apply-nya apa ya Pak. Karena beberapa teman saya juga ada apply yang memang kelasnya full Mandarin. Kalau saya kelasnya adalah bahasa Inggris. Jadi kita full pakai bahasa Inggris di 3 tahun pertama. Tapi pas masuk di tahun keempat ada regulasi baru sehingga yang kita gunakan adalah 60% bahasa Inggris dan 40% Mandarin. Tapi tetap aja ada transkripnya kok. Jadi kita full bahasa Inggris lah bisa dibilang. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kuliah kedokteran di China ini pengantarnya pakai bahasa Inggris teman-teman gitu. Jadi umpamanya di sekolahan sekarang belum ada bahasa Mandarin, nah, tetap aja belajar bahasa Inggris dulu, nanti belajar bahasa Mandarin pelan-pelan ketika kuliah di Cina semacam itu. Benar nggak gitu, Dok? Jadi belajar ilmu kedokteran sama bahasa Mandarin berjalan bersama semacam itu ya. Iya, benar Pak. Tuh. Nah, ada pertanyaan lagi, apa aja tantangan selama berkuliah kedokteran di China? Gimana, Dok? Selama mungkin tahun pertama itu gimana tantangannya, tahun kedua dan selanjutnya gimana? Kira-kira pusing nggak kuliah kedokteran ini? Kayaknya kalau kuliah kedokteran di Indonesia aja juga pusing ya Pak, apalagi di luar negeri. Tapi tetap aja tantangan besarnya adalah bahasa. Kita kan di universitas saya khususnya kita tuh di tahun pertama harus lulus yang namanya HSK 4. Jadi untuk 1 tahun pertama kita memang untuk pelajarannya kebanyakan bahasa Mandarin. Maksudnya pembelajarannya tuh kayak comprehensive Chinese, reading, listening, kita belajar yang basic Chinese. Tapi tetap aja kita ada beberapa mata kuliah kedokterannya, tapi lebih ke general introduction to general medicine. Terus juga matematika, biochem, itu kita ada di tahun pertama. Jadi memang tantangan terbesarnya itu adalah belajar bahasanya, tapi dari universitas memang memfasilitasi kita untuk belajar kok. Memang ada kelasnya sendiri agar kita lebih siap mempersiapkan ujiannya. Oke. Jadi belajar bahasa Mandarin ya di tahun pertama ya gitu. Belajar bahasa Mandarin ini apa fungsinya, Dok, gitu? Sekarang kan kuliahnya pakai bahasa Inggris terus sehari-hari. Nah, nanti bahasa Mandarin apa? Bahasa Mandarin untuk percakapan sehari-hari atau bahasa Mandarin yang berhubungan dengan dunia medical atau yang ada hubungannya sama mungkin tahun terakhir harus koas. Gimana, Dok, itu, Dok? Iya, walaupun kita bahasa pengantarnya bahasa Inggris, tapi tetap karena kita kuliahnya di China, tetap ada yang namanya HSK Pak, Hanyu Swapping Culture. Jadi memang itu adalah standarisasi level bahasa Mandarin kita. HSK itu ada 9 level, jadi kalau di universitas saya kita harus lulusnya HSK 4. Jadi kita harus terpenuhi itu dulu, sama kayak TOEFL ya teman-teman, tapi kalau HSK ini dalam bahasa Mandarin. Tentunya juga kita belajar bahasa Mandarinnya kedokteran, karena kan kita juga nanti praktikum kan ke rumah sakit lokal, jadi memang kita harus familiar dengan kosakatanya begitu. Jadi tetap harus belajar Mandarinnya, walaupun bahasa pengantar kita bahasa Inggris. Nah, ya begitu teman-teman ya. Jadi paling nggak lulusan China kedokteran itu pasti bahasa Inggris juga dapat karena kuliahnya pengantar bahasa Inggris. Lulusan China pasti bisa bahasa Mandarin semacam itu, gitu. Karena tadi waktu praktikum otomatis di rumah sakit lokal. Nah, ada yang tanya lagi nih, apakah kuliah di sana tuh waktu itu berbayar atau beasiswa? Ataupun kalau berbayar pernahkah dapat beasiswa gitu? Oh, kalau di universitas saya sebenarnya banyak pilihan beasiswa dan dari pemerintah Cina pun banyak ya memberikan kita pilihan beasiswa. Kalau saya tetap biayanya sendiri, mandiri, tapi di awal dapat beasiswa subsidi ya dibantu ITCC pada saat itu. Nah, kalau di universitas saya sistem beasiswanya adalah ketika kita masuk top 10
di satu angkatan itu kita dapat beasiswa berupa uang saku ya Pak. Jadi Uang kalau saku. ya jadi kita uh, berupa uang saku, kalaupun ada beasiswa dari pemerintah China, nanti dibantu dari universitas untuk apply beasiswa untuk dapetin beasiswa dari pemerintah Cina. Itu. Sampai berapa itu kalau umpamanya top 10 uang saku ataupun paling besar mungkin ya pernah kayak dapat tahun kedua saya ternyata free uang kuliah, ada gak semacam itu? Kalau yang untuk teman saya ada orang Afrika, dia dapat beasiswa pemerintah dari China. Jadi untuk uang semesterannya dia free, kemudian untuk uang di asramanya juga free karena kita kan memang ada asrama ya di kampus. Jadi kalau misalnya kita dapat beasiswa itu kita bisa free uang kuliah dan uang asrama dan biasanya dapat duit juga per bulannya Pak untuk uang saku. Ini lumayan nih teman-teman ya informasi ini ya. Jadi kalau kuliah kedokteran kalau sekali belajar harus gaspol ya. Jadi karena kalau dapat beasiswa itu lumayan juga ya. Jadi mungkin tahun pertama berbayar, mungkin tahun kedua, nah itu biasanya dilihat dari nilai akademik tahun pertama. Kalau nilai akademik tahun pertama itu bagus, mungkin top 10 atau top 1 semacam itu. Nah itu bisa dapat semuanya full beasiswa bahkan sampai uang saku gitu. Ya ada pertanyaan lagi, berapa total biaya kuliah kedokteran di Cina? Mungkin biaya kuliah dan dormitorinya semacam itu. Perkiraan per tahun berapa perkiraan dok itu? Uang Per kuliah tahun sama asramanya. Iya. sebenarnya tergantung dari universitas ya Pak. Kalau dari universitas saya di tahunnya saya itu total semuanya kita bayarnya per tahun, biasanya langsung 2 semester. Yang kita bayar adalah uang semester 2, uang kuliah 2 semester, kemudian kita juga bayar dormitori, asrama, izin tinggal, asuransi kita juga wajib bayar, itu total semuanya 40 jutaan di universitas saya. 40 juta per tahun. Uang Iya, kuliah, uang dua asrama. Wah, semester. luar biasa ini ya. Kira-kira mahal apa enggak ini para netizen ini ya yang mengesahkan ini. 40 juta per tahun uang kuliah dan asrama ya. Saya rasa sangat terjangkau lah untuk kuliah kedokteran semacam itu. Nah, dan koasnya waktu itu di mana, Dok? Kebetulan dari universitas kita memilih ya Pak, mau koas di China ataupun di Indonesia, dan saya memilih di Indonesia pada saat itu. Oh, koasnya di Indonesia waktu itu. Indonesia. Siap, 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 siap. Ya, jadi ada pilihan ini ya. Jadi ada pilihan ya. Kalau tadi kalau koas di China, berarti di rumah sakit yang ada di China ya. Juga bisa koas di Indonesia semacam itu. Nah, Di kampusnya Dokter Sinta nih, apa ada jurusan kedokteran gigi? Ini ada yang tanya ini. kalau di universitas saya kebetulan belum ada untuk kedokteran gigi. Kita cuma ada kedokteran umum aja. Nah, jadi teman-teman, kalau kedokteran gigi, kita juga ada kerjasama universitas di Changsha Medical University ya. Kalau mau tanya kedokteran gigi nanti bisa DM langsung ke admin untuk Changsha Medical University itu uang kuliahnya berapa. Saya rasa kedokteran gigi lebih pendek 5 tahun seingat saya. Semacam itu. Nah ini ada pertanyaan lagi. Apakah sistem pendidikan kuliah kedokteran di Cina ada koas dan internship? Nah, kenapa kakak lanjut internship di Indonesia? Bagaimana proses penyetaraan saat memutuskan kembali ke Indonesia? Nah, ini pertanyaan yang panjang ini. Ya. Baik, saya izin menjawab. Kalau di China itu sebenarnya sama ya kayak di Indonesia. Kita total sekolahnya itu 6 tahun, cuma perbedaan di durasinya aja. Kita kalau untuk preklinik, maksudnya belajar di kelas, di laboratorium, itu 5 tahun. Kemudian di 1 tahun terakhir itu kita ada internship. Nah, kenapa saya memilih akhirnya ke Indonesia? Karena memang saya niatnya ingin balik ke Indonesia setelah kuliah. Saya ingin balik ke Indonesia, jadi pengen lebih memahami sistem budaya kerjanya di Indonesia. Tapi walaupun saya internship di Indonesia, dari universitas itu memang ada yang namanya clinical rotation. Jadi kita tetap
menjalani clinical rotation, itu artinya kita berkunjung ke rumah sakit lokal di setiap fasenya untuk melihat kasusnya yang paling banyak apa, pasiennya bagaimana, teknologi di sana seperti apa, itu tetap kita dapatkan. Dan untuk proses penyetaraan ya Pak, sekarang udah gampang banget. Adik-adik di sini kalau misalnya mau, dulu kan memang agak susah ya. Kalau misalnya kita S1 di Indonesia, di luar negeri, terus kita lanjut spesialisasi di sana, kita balik ke Indonesia, itu kita harus penyetaraan S1 dulu, baru spesialisnya. Tapi sekarang kalau adik-adik mau langsung lanjut spesialis, terus balik ke Indonesia, itu tinggal penyetaraan spesialisnya aja. Tapi karena saya S1-nya di luar negeri dan langsung balik ke Indonesia, prosesnya sekarang sudah gampang banget. Yang pertama tinggal memverifikasi namanya ijazah kita ke Dikti. Itu prosesnya kurang lebih paling lama tuh 1 bulan. Output yang kita dapatkan adalah SK penyetaraan ijazah, di mana itu kita bisa sekalian juga mendaftarkan diri ke websitenya Kemenkes. Kemudian setelah diverifikasi kita bisa langsung ikut ujian kompetensi. Sama prosesnya dengan dokter lulusan dalam negeri yang sudah selesai koas ya. Jadi ketika kita udah lulus ujian kompetensi, ya udah kita akan bareng-bareng anak lulusan dalam negeri untuk menjalankan internship. Mungkin bedanya kalau kita ada tambahan adaptasinya, tapi sama aja durasinya tetap maksimal 12 bulan gitu. Sekarang udah gampang. Nah, teman-teman ya, sekarang sudah gampang ya. Jadi nggak ada yang diragukan lagi semacam itu, karena kita juga berkali-kali membuat webinar dengan beberapa banyak sekali alumni kedokteran China yang pernah kita kirim bantu untuk mendaftar mulai tahun 2016. Nah, sekarang tinggal kita bisa menggali gimana sih kuliah di China, setelah itu proses penyetaraannya sudah sangat membantu ya, semacam itu gitu. Ada pertanyaan lagi, dulu di univ mana Dok? Tadi sudah di univ mana dulu tadi? Coba di diulangi. di Hubei Province. Ya, di Yangtze University teman-teman, di Hubei. Apakah ada batasan usia untuk daftar kuliah kedokteran di sana? Nah, dulu teman-temannya waktu kuliah kedokteran di China, satu angkatan atau pernah lihat nggak mungkin yang lebih tua yang ambil kuliah kedokteran di China, pernah nggak waktu itu lihat? Kebetulan dari angkatan saya kita seumuran, Pak. Jadi di universitas saya khususnya tidak ada yang maksudnya jauh lebih tua begitu. Paling bedanya 2 tahun ya, 2-3 tahun itu masih boleh lah. Oke. Ya, jadi sekedar informasi, jadi batasan kuliah kedokteran di China itu umur 23 semacam itu. Nah, tapi lebih baik umur 22 lebih baik mungkin batas akhir ambil kuliah kedokteran di China. Syukur-syukur fresh graduate ya, jadi umur 18 atau 19 bisa langsung apply semacam itu ya. Karena semakin muda ini otaknya masih fresh, canggih semacam itu. Kayak Dokter Sinta ini kan sudah sangat luar biasa sekali ya, gitu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Taili ya. Univ apa ya Dok? Tadi sudah dijawab, di Yangtze Medical University. Kalau FK dokter masuk sudah full pengantar bahasa Mandarin apa gimana? Kalau ada nggak kuliah kedokteran yang pengantar Inggris dan bahasa Mandarin, itu campur apa bisa Dok? Gitu. Kebetulan kalau di universitas saya sekarang memang campur Pak, 60% bahasa Inggris, 40% Mandarin begitu. Tapi mahasiswa internasional semuanya Dok ya itu? Mahasiswa internasional semua Pak, full. Gitu. Kalau mahasiswa lokalnya? Mahasiswa lokal sebenarnya mereka punya jurusan kedokterannya sendiri dan itu full bahasa Mandarin. Tapi kalau saya di kelas internasional itu tidak ada mahasiswa lokal, Pak. Jadi memang mahasiswa internasional semua. Jadi mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal ini beda kelas teman-teman ya, semacam itu. Jadi mahasiswa internasional menggunakan mix bahasanya, ya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kalau mahasiswa lokal
sudah pasti full pengantar bahasa Mandarin semacam itu gitu. Jadi ada pertanyaan mungkin saya bisa bantu jawab pertanyaan dari Kak Roni ya. Jadi nama kampus tahun 2007 yang bekerja sama dengan ITCC beda ya dengan kampus dari Dr. Sinta gitu. Jadi kebetulan tahun 2026 ya, mungkin 2027 gitu. Mungkin yang saat ini kerjasama dengan ITC yang masih buka untuk kuliah kedokteran itu ada Changsha Medical University, di situ ada MBBS sama dokter gigi, ada Hubei Politeknik, ada North Sichuan Medical University, terus yang paling bagus ada Fudan University gitu. Kalau Fudan ini sudah close ya, dan uang kuliahnya terlalu mahal ya teman-teman semacam itu. Ya mahal dan harus pintar semacam itu. Ya mungkin yang ingin kuliah di Fudan boleh ya disiapkan untuk tahun depan gitu. Jadi nanti bisa DM sama Mbak Admin ya sama Mbak Ella. Kalau kuliah di Fudan saya ini tahun depan mau masuk Fudan gimana caranya semacam boleh gitu semacam itu. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Cahya. Kak, apakah kuliah MBBS di Cina ada pengantar bahasa Mandarin? Sudah dijawab tadi Kak Cahya ya. 60% bahasa Inggris ya. Iya, Pak. 10% bahasa Mandarin semacam itu. Nah, ini ada komen ini dari Mr. So ya. Jadi kalau kuliah kedokteran 20 juta per semester sama dengan kuliah ekonomi mungkin di Surabaya ya. Kayak ada beberapa kampus swasta di Surabaya itu jurusan ekonomi ya 20 juta per semester. Nah, ini mungkin bisa apa namanya dipertimbangkan lagi semacam itu gitu. Untuk masalah makanan Dok ketika di sana gitu. Gimana? Dokter Sinta makanannya cocok nggak ketika kuliah di sana antara makanan Indonesia sama makanan di China semacam itu? Syukurnya cocok ya Pak. Nanti kalau teman-teman mungkin di sini ada yang agamanya Muslim, terus khawatir terkait dengan makanan halalnya. Kalau di China sebenarnya untuk resto halal udah banyak banget ya Pak. Bahkan di universitas saya itu kita punya 4 kantin. Dan salah satu kantinnya itu udah ada stand untuk makanan halalnya. Jadi teman-teman bisa gampang kalau misalnya mau cari makanan halal. Dan juga di luaran kampus itu banyak banget resto halal. Ada sekitar 2-3 restoran di setiap sudut univ gitu. Jadi gampang untuk makanan mencarinya. Dan Astung Karya cocok ya Pak. Dan malah kangen sekarang. Itu, ini ada pertanyaan dari Pak Raymond ini, Kak Raymond ya. Jadi untuk spesialis umumnya dari China ya, lulusan China ya, gitu. Bisa Kak kalau untuk lanjut ke spesialis mungkin di UK atau US setelah dari graduate dari Chinese Medical, mungkin ada nggak teman-teman yang lulusan MBBS di Yangtze University, ada nggak yang lanjut mungkin ke Amerika, ke US gitu? Pernah lihat nggak semacam atau di negara lain mungkin? Iya, kebetulan teman saya ada salah satu teman saya anak Afrika dan terakhir kali infonya beliau apply untuk kan kalau misalnya mau kerja ataupun lanjut di sana kan harus ujian dulu ya Pak, USMLE kalau nggak salah namanya. Nah itu teman saya ada yang udah apply dan udah lulus tahap 1. Kemudian sekarang infonya sedang melanjutkan ke tahap keduanya. Jadi mungkin agak lebih gampang ya buat kita yang lulusan MBBS dengan pengantar bahasa Inggris ini untuk mengikuti ujian USMLE atau melanjutkan ke negara lain karena kita udah terbiasa dengan terminologi bahasa Inggrisnya kedokteran, kita juga udah terbiasa dengan soal-soalnya dalam berbahasa Inggris, jadi ya lebih memudahkan kita dalam persiapannya. Tuh. Ya, jadi ya Kak Kak Raymond ya. Jadi kemarin juga ada teman juga yang ada pertanyaan yang sama gitu. Dia kalau lanjut ada temannya tuh lanjut di Australia, ada yang di New Zealand semacam itu pun juga setelah lulus mengajukan ujian USMLE semacam itu gitu. Jadi bisa lanjut ke negara lain semacam itu atau pulang ke Indonesia mengabdi sebagai dokter yang ada di Indonesia boleh semacam itu atau
sampai kita ada juga pernah ngirimkan mahasiswa ya di Sansi Medical itu dia mau ambil S3 semacam itu gitu. Jadi spesialisnya sudah selesai, sekarang ambil subspesialis semacam itu. Jadi bisa ya, syukur-syukur lulus pulang-pulang gelarnya profesor semacam itu. Ya biar bisa mewarnai dunia kesehatan yang ada di Indonesia semacam itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Untuk internship di Indonesia, Kak, itu bayar apa enggak, Kak? Iya, kebetulan kemarin saya tetap bayar, jadi prosesnya kita harus MOU namanya. Jadi kita mengirimkan MOU dari universitas kepada rumah sakit tersebut atau universitas bisa. Kebetulan saya kemarin langsung ke rumah sakit. Dan kebetulan juga senior saya udah ada yang pernah koas atau internship di Indonesia, jadi prosesnya gampang. Kemudian apakah tetap bayar? Tetap bayar ke rumah sakit tempat kita internship, dan untuk uang semesteran di kampus kita bayarnya setengah, begitu. Gitu. Nah, kira-kira ada pertanyaan sambungan lagi nih. Kira-kira butuh bayar berapa, Dok, waktu itu kalau di rumah sakit yang tempat internship Dokter Sinta? Itu bocorannya kira-kira habis berapa itu? Dulu saya sekitar 30 juta per semester. 30 juta itu 1 tahun, Pak. Jadi per 1 semester tahun. 12 juta, ya. Siap. Tapi kalau waktu itu teman-teman yang internship di China itu berbayar apa enggak waktu itu? Kan ada teman-temannya. Kalau internship di China nggak bayar, Pak. Jadi memang bayarnya sesuai dengan uang semesteran kita aja. Jadi nggak ada uang tambahan untuk bayar koas atau internship, nggak ada. Nah, begitu teman-teman. Ini informasi yang penting, teman-teman. Jadi kalau internship di China, itu ya, uang internshipnya sesuai nggak bayar, istilahnya gratis, ya cuma bayar kuliah saja semacam itu. Gitu. Berarti internship di Indonesia kira-kira nggak dapat gaji, Dok, ya? Enggak, Pak. Koas dulu. Kan kalau kita internship dulu tuh bilangnya setara dengan koas. Kalau dulu belum kita lulus. Kalau sekarang internship ya magang namanya. Dokter magang. Kedokteran magang semacam itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Waktu kuliah tahun terakhir ya. Nah, syarat kelulusannya itu apa, harus buat skripsi kayak di Indonesia atau bagaimana itu? Kalau di universitas saya syarat kelulusan itu ada 2. Yang pertama lulus ujian akhir. Ujian akhir itu ujian paper, jadi memang materi-materi aja, materi kedokteran. Sama yang kedua lulus HSK 5 gitu. Jadi untuk skripsi itu kita tidak ada. Berarti membuat paper ya, penelitian satu case ya yang ditemui semacam itu ya? Paper juga enggak, Pak. Jadi seperti ujian akhir biasa aja. Ujian akhir biasa semacam itu. Iya. Soal-soal semacam itu. Nah, itu teman-teman. Ya, jadi kuliah kedokteran di China ya persyaratan lulusannya semacam kayak ujian UAS semesteran semacam itu. Gitu, sama HSK 5. Ya, biar nanti pulang itu paling nggak bisa bertengkar sama pasien-pasien China ya, disuruh suntik semacam itu lah, bisa menjawab semacam itu ya gitu. Nah, ada pertanyaan lagi, setelah ini, Dok, apakah ada rencana dokter ambil spesialis di Cina semacam itu? Sebenarnya kalau untuk ngambil spesialis ada rencana, Pak. Cuma mau spesialis apa masih saya pikirkan gitu. Kalau untuk di China ya ada mungkin, Pak. Ada pertanyaan lagi nih ya. Kalau Kak Roni tadi mungkin saya bisa bantu jawab ya. Jadi ITCC ini ada kerjasama kedokteran yang masih buka pada saat ini 3 universitas saja. Jadi ada North Sichuan Medical University, ada Hubei Polytechnic, ada Changsha Medical University. Jadi ketiga kampus ini saat ini itu non CSCA ya, tidak ada ujian CSCA gitu. Kalau untuk tahun depan mau ambil di Futan itu harus jauh-jauh hari disiapkan. Jadi ada ujian CSCA-nya. Jadi
masuk kampus kedokteran paling enggak CSCA subjek yang diambil itu matematika sama biologi dan fisika ya. Ya, sama fisika, 3 subjek ujiannya. Ya, jadi ada ujian CSCA ya teman-teman ya. Cuma untuk kampus yang kerjasama dengan kita, yang Changsha Medical, North Sichuan Medical, sama Hubei Politeknik, untuk saat ini itu tidak membutuhkan sertifikat ujian CSCA semacam itu. Dok, nah ini pertanyaan lagi. Dokter Sinta, saat masuk ke Univ China, apakah sudah punya dasar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Mandarin saat masuk kuliah? Dulu gimana, Dok? Jadi kalau saya pribadi memang tidak pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali sebelumnya. Kemudian kenapa akhirnya memutuskan ke China? Karena kebetulan dari ITCC sendiri ada program kelas persiapan kita berangkat ke China. Jadi saya belajar bahasa Mandarinnya ketika 3 bulan, 4 bulan sebelum berangkat. Itu di ITCC saya belajarnya gitu. Jadi memang sebelumnya belum ada basic Mandarin sedikit pun, belajarnya benar-benar dari nol. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, banyak ini pertanyaannya, Dok. Saya bacakan satu-satu. Dokter, menurut Anda kalau pakai kuliah Mandarin, apakah pulang di Indonesia mengalami kesulitan ujian profesi? Gitu. Kalau umpamanya tanggapan pribadi, mungkin ada yang ambil kuliah kedokteran menggunakan bahasa Mandarin, atau mungkin TCM mungkin semacam itu. Kalau dari saya pribadi sebenarnya kalau TCM itu kan sendiri ya Pak, beda gitu. Ilmunya juga beda dengan kita yang kedokteran MBBS kan kita lebih ke barat ya, western gitu. Jadi kalaupun kita di China pakai bahasa Mandarin, tapi kalau memang niatnya pengen akhirnya balik ke Indonesia, nanti di tahun terakhir atau internship itu kita bisa sambil belajar-belajar ilmu kedokteran yang ada di Indonesia. Ya memang beda untuk kasus yang terbanyak, apalagi Cina kan negara 4 musim ya Pak, di mana yang paling banyak kasusnya ya paling pneumonia, infeksi paru, terus kalau di Indonesia kan kita negara tropis ya, paling banyak tuh penyakit faktornya serangga kayak misalnya demam berdarah gitu. Jadi yang kita memang tidak terpapar kasus yang banyak di China, tapi semua itu bisa dipelajari dengan baik, bisa kita persiapkan sebelum akhirnya kita lulus dari China gitu. Siap. Jadi kalau pengantar bahasa Inggris mungkin ya lebih mudah semacam itu ya, gitu. Karena kita orang asing ya semacam itu. Paling enggak ya sebelum mendaftar kuliah kedokteran di Cina, basic bahasa Inggrisnya ini harus kuat dulu semacam itu. Gitu. Jadi nanti apalagi Kak mau merencanakan ambil kuliah kedokteran pengantar Mandarin. Nah, daftarnya aja kalau mau ambil kuliah kedokteran pengantar bahasa Mandarin teman-teman itu paling enggak sudah harus menyetarakan HSK 5. Sudah ada semacam itu untuk saat ini gitu. Jadi mungkin dari sekian banyak jadi tim kita yang dari Indonesia Tionghoa Culture Center itu kita temui rata-rata mereka ambil pengantar bahasa Inggris semacam itu untuk memudahkan pembelajaran karena nanti ada pengantar bahasa Inggris semacam itu ya. Kalau mungkin next pengantar bahasa Mandarin it's okay. Nah, cuma HSK-nya harus HSK 5 dulu. Sebaiknya kapan saya harus daftar kuliah kedokteran di China semacam itu? Bisa bantu jam nggak, Dok? Ini sebaiknya harus kapan, Dok? Secepatnya ya, sesiapnya, secepatnya. Kalau misalnya, kalau saya dulu daftar itu pada saat saya kelas 3 semester 1 malah. Masih semester 1, belum SBMPTN, belum SNPTN. Jadi ketika saya dinyatakan lulus kuliah kedokteran di China, saya langsung ambil dan nggak ikut tes apapun. Jadi selesai dari SMA langsung berangkat. Nah, apakah
Nah, ini pengalaman kehidupan ketika di China. Apakah ketika Dokter Sinta selama menjalani hidup di China, apa gimana? Orang China ini ramah-ramah enggak sama orang asing semacam itu? Kalau dari pengalaman saya ramah, Pak. Jadi apalagi kalau misalnya kita kelihatan orang asing, kalau misalnya mau belanja gitu pasti ditanyain dari mana gitu-gitu. Mereka cukup ramah terhadap kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang beragama Muslim itu mereka toleransinya tinggi ya. Kalau misalnya teman-teman pakai hijab gitu, kalau misalnya kadang mungkin salah-salah mesen atau kita nggak tahu komposisi makanan yang kita makan, mereka pasti akan bilang ini ada ininya, kamu boleh makan atau enggak. Gitu. Mereka cukup toleransinya tinggi sih. Ya. Dan sebagai apa mungkin saya bisa menambahi teman-teman. Jadi makanan halal ataupun restoran halal itu kalau di China itu pasti ditempel logo di depan pintu restorannya. Begitu Dok ya? Iya Pak, benar. Jadi teman-teman pasti bisa membaca oh itu makanan halal ataupun mungkin kalau di tempat makanan yang umum nanti selama 1 tahun atau mungkin 6 bulan pertama saya yakin sudah bisa ngomong bahasa Mandarin gitu tentang apakah ini masakan ini ada mungkin saya mau pesen masakan ayam mungkin ikan itu pasti sudah bisa ngomong dengan sendirinya dalam bahasa Mandarin semacam itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kakak Rofiatul Adawiyah. Nah, menurut dokter pribadi, lebih baik itu internship di Cina apa di Indo? Kalau dari saya pribadi sebenarnya tergantung dari teman-temannya, balik lagi. Kenapa saya akhirnya salah satu juga ke Indonesia karena yang pertama ingin bekerja di Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih punya pengalaman mengenai teknologi di China, bisa internship di China. Pasti ada plus minusnya. Kalau di China, teman-teman saya yang koas di China, mereka teknologi misalnya operasi di sana dengan teknologi yang lebih advance ya, kayak sekarang misalnya robotik, mereka punya pengalaman itu. Sedangkan kalau misalnya kita koas di Indonesia kan, robotik itu nggak di semua tempat ada ya, termasuk di tempat saya koas dulu juga nggak ada gitu. Jadi tergantung teman-teman preferensinya gimana, apakah pengen nanti mempunyai pengalaman dengan teknologi yang lebih maju di China, ataukah ingin di Indonesia untuk mengetahui kasus-kasus yang lebih banyak, itu tergantung dari teman-temannya. Nah, begitu ya kakak Rofiatul semacam itu. Ya, jadi bisa memilih ya, milih internship di China ataupun di Indonesia semacam itu. Kalau umpamanya sudah koas di Cina dok ya, apakah nanti setelah lulus itu harus koas lagi di Indonesia? Ada pertanyaan ini dok. Kebetulan peraturan yang baru sekarang tidak perlu. Jadi kita hanya balik ke Indonesia, ujian kompetensi, kalau udah dinyatakan kompeten, kita udah bisa menjadi dokter internship ya. Dokter internship ini dokter magang yang langsung kita ditaruh di puskesmas dan rumah sakit dan sudah bergaji. Jadi Nah, gampang. jadi nggak perlu koas lagi teman-teman ya semacam itu. Jadi Ya, lulus tinggal nanti mengikuti prosedural yang ditentukan oleh Kemendikbud, Kemenkes, sama nanti ada MKKI. ya. Setelah penyetaraan, jadi bisa jadi dokter intensif bergaji semacam itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kak, izin menanyakan untuk lanjut spesialis di Cina, apakah possible dengan beasiswa? Dikarenakan sepertinya orang Indonesia yang MBBS di Cina kebanyakan balik ke Indonesia, tidak melanjutkan spesialis di China semacam itu. Pernah nggak Sangat lihat positif. teman-teman yang lanjut? Ya, Iya. gimana dok? Kebetulan adik tingkat saya sekarang dalam proses untuk mencari beasiswa spesialis di China, Pak. Jadi memang mungkin prosesnya agak lumayan panjang karena kita harus nunggu
atau kita harus mencari, kalau saya tidak salah ya Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan. Ketika kita ingin spesialis di China, itu ada pengantar Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, kalau kita mau pengantar bahasa Inggris, kita harus mencari universitas dan juga profesor yang bisa membimbing kita dalam spesialisasi itu gitu. Jadi mungkin itu yang agak susahnya, tapi possible gitu. Ada junior saya yang sekarang dalam proses itu juga. Mungkin begitu, Nah, Pak. mungkin saya juga bisa nambahi ya teman-teman ya. Jadi kalau ambil spesialis setelah S1 dilewati di China sudah selesai. Ya, kalau mau ambil spesialis itu bedanya dengan di Indonesia, nggak harus jadi dokter dulu semacam itu. Benar nggak dok ya? Iya Kalau di benar, Indonesia misalnya kan harus jadi dokter dulu, baru bisa ambil spesialis semacam itu. Kalau di China, jadi setelah lulus bisa langsung ambil spesialis semacam itu. Nah, tapi prosesnya tadi benar memang harus bisa mengeksplor diri dulu. Kira-kira tuh saya mau ambil jurusan apa, spesialis apa semacam itu. Kalau sudah condong, umpamanya saya ingin ambil neurologi. Nah, baru nanti minta referensi dari 2 dosen dan planning semacam itu tentang neurologi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu nanti baru kirim ke banyak universitas. Mungkin saya rasa kalau teman-teman sudah tinggal di China lama itu punya referensi sendiri untuk kuliah ambil spesialisnya. Kalau di IPCC biasanya kita arahkan ke North Sichuan Medical University, itu kita pernah mengirim spesialis, jadi mahasiswa spesialis, kebetulan dia S1-nya di Indonesia, cuma ambil spesialis di China semacam itu. Kalau biasanya S1 di Indonesia, S2 di China itu mandiri. Nah, kalau S1-nya di China, setelah itu spesialisnya ambil di China, itu ada kesempatan banyak, ya pokoknya suruh dokter atau gurunya waktu S1 dulu kasih rekom yang bagus-bagus, dan yang jelas ya nilainya harus bagus semacam itu. Apalagi ditunjang dengan kemampuan bahasa Mandarin dan HSK mungkin yang tinggi, saya rasa ada kesempatan ya untuk bisa ambil beasiswa yang disediakan di China semacam itu. Karena di China ini sangat memprioritaskan beasiswa itu diberikan ke master sama doktoral semacam itu. Ya, kalau doktoral S3 bisa apply di awal, uang kuliah gratis, asrama gratis, bahkan bisa dapat uang saku semacam itu. Kalau master kemarin yang kita daftarkan, kebetulan dia juga pintar juga, itu dia tahun kedua dapat free uang kuliah masternya semacam itu. Jadi ada kesempatan. Jadi kalau usah khawatir, pokoknya semakin pintar, beasiswa pasti bisa didapat gitu. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini juga pengalaman Dr. Sinta ketika kuliah di Cina. Apakah kuliah kedokteran di China sistem dan ekosistem pembelajaran senior junior nobuli dok? Nah, mengingat di Indo masih ada huru-hara terkait sistem pendidikan. Gimana dok? Nah, kebetulan kalau di China sendiri malah kita sama senior itu seperti keluarga ya, Pak. Apalagi saya dulu pas awal-awal nyampe ke China kan pasti kaget ya, bahasanya. Aduh gimana nih saya nggak ngerti di kelas, terus saya akhirnya curhat ke senior dan mereka yang mendukung kita, meyakinkan bahwa semuanya tuh pasti bisa. Jadi kalau di universitas saya, perundungan-perundungan seperti itu sangat tidak ada. Malah kita saling merangkul seperti keluarga sendiri. Nah, alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi kuliah di China saya rasa mungkin juga kemarin banyak pertanyaan, aman nggak Pak semacam itu. Jadi kuliah di China ini aman semacam itu ya. Jadi senioritas hampir tidak ada ya. Jadi malah kalau anak Indonesia di sana ini kan kita sama perantau ya, itu rasa nasionalisme, suatu rasa ikatan persaudaraan karena kita di tanah rantau itu pasti sangat kuat semacam itu. Karena
tidak ada saudara yang lebih dekat lagi selain teman kita yang bisa kita ada curhat semacam itu. Jadi saya rasa it's okay ya. Jadi karena kita saudara ya, sama saudara di luar negeri semacam itu. Ada pertanyaan lagi nih dok, Wah, pertanyaan kayak gitu. Nah, kira-kira dokter bahasa Mandarinnya masih lancar nggak saat ini semacam itu? Apakah pernah menemui pasien orang China di Kalimantan? Saya rasa kan di Kalimantan sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan China yang investasi semacam itu. Kebetulan sampai sejauh ini masih belum ada, Pak, kalau untuk spesifik pasien dari China. Tapi kalau misalnya bule, itu ada kadang. Jadi tetap skill bahasa Inggris kita masih bisa kepake ya. Bahkan kadang perawat-perawat dokter juga kayak, dok boleh nggak bantu ngomong gitu, bantu kita ngomong soalnya mungkin mereka kurang fasih atau gimana gitu. Jadi walaupun nggak pakai bahasa Mandarin, tapi bahasa Inggris kita tetap sangat kepake. Kita juga bisa apply misalnya ada, saya kayak di Bali ada Bali International Hospital, jadi kita bisa punya kesempatan yang masuk lebih besar ya, karena kita juga fasih dalam berbahasa Inggris gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Ivan ini. Ini sudah arahnya ke pribadi. Dok, sekarang berkarir di mana, Dok? Apakah suaminya juga orang China? Sudah bersuami atau belum ini? Interview Belum, ini. Pak. Ini calon menantu idaman ya. Oke, Pak Ivan ya, bisa dicatat Pak Ivan ya. Oh, kalau sekarang masih intensif ya, posisinya dokter kita masih dokter intensif Pak Ivan gitu. Jadi di salah satu rumah sakit di Kalimantan Tengah, di Rumah Sakit Bayangkara, Dok ya. Iya, Pak, Rumah Sakit Bayangkara dan Puskesmas Pahandut. Mungkin teman-teman ada yang dari Palangkaraya. Yang dari Palangkaraya bisa ya, nanti kalau berobat ya, kalau sambil berobat sambil konsultasi ke Dokter Sinta yang area Palangkaraya. Ada pertanyaan lagi dari Mr. So. Katanya tadi dokter di Indonesia koasnya berbayar. Kalau yang tamatan 2026, apakah masih bayar koas 30 jutaan ke rumah sakit, Dok? Gitu. Mana? Sebenarnya kalau untuk biaya udah pasti ada kenaikan ya Pak, karena kan saya itu koas di 2023 kalau nggak salah. Jadi udah 3 tahun yang lalu mungkin ada kenaikan, tapi kalau saya nggak salah terakhir kali itu sekitar 40 jutaan ya, masih sekitar segitu sampai sekarang di rumah sakit tempat saya koas begitu. Nah, jadi kalau mau gratis teman-teman, lebih baik koasnya di China semacam itu. Ya, siapa tahu nanti ketika koas ketemu sama CEO yang lagi nyamar jadi satpam kan lumayan nanti. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Rama ini. Kalau S2 kedokteran, apakah ada syaratnya apa saja jika ada? Nah, ini mungkin saya bantu Mas Rama, bisa konsultasi ke admin ya online, nanti kita bisa one on one ya, jadi bisa DM. Bagaimana cara mendaftar, Kak? Apa saja yang harus dipersiapkan di awal? Oh, tadi sudah dijawab ya. Jadi ya ini pendaftaran nanti bisa kontak, ini ada Kak Ella ya. Kak Ella ini konsultan kita juga, jadi bagian administrasi. Nanti bisa WA ke Kak Ella kalau mau tanya lebih detail kayak pendaftaran, berkas-berkas apa yang disiapkan, itu nanti bisa konsultasi ya. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut dokter, kalau rencana balik ke Indonesia lebih baik ambil yang, oh ini tadi sudah dijawab ini ya. Nah, ini Dok, kalau lulus kedokteran di China, apakah bisa meneruskan kerja di China juga atau jadi dokter di China? Sebenarnya kalau saya nggak salah Pak ya, nanti bisa ditambahkan. Kalau kita ingin menjadi dokter di China itu
at least minimal kita ambil spesialisasi. Jadi kalau untuk lulusan S1 setahu saya bisa, tetapi menjadi bagian struktural di rumah sakit. Jadi nggak megang klinis pasien. Itu pun ya di pedalaman gitu. Tapi kalau misalnya pengen jadi dokter, kita harus mengambil spesialisasi. Jadi setelah S1 kita langsung ngambil spesialisasi, tergantung misalnya pengen jadi spesialis saraf, ya ambilnya spesialisasi saraf begitu untuk prosesnya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, jadi di China ini grade-nya sudah sangat tinggi sekali. Jadi negara China kan mungkin bisa dikatakan negara maju ya. Kalau mungkin China itu nggak mau dikatakan negara maju, maunya masih dikatakan negara berkembang gitu. Jadi menurut kita China itu negara maju. Dia lulusan S1 pada saat ini mungkin kalau di China itu kayak lulusan SMA semacam itu. Karena mereka setelah S1 itu harus kalau orang China sendiri yang kita ketahui ya itu harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, S2 atau pun bahkan S3. Karena dokter yang S1 pun sudah mungkin ya tadi ya di struktural, mungkin di manajemen rumah sakit, sampai terjun ke pasien semacam itu yang dikatakan sama dokter Sinta. Jadi bisa kerja di rumah sakit itu pun bahkan di pedalaman, nggak sampai di kota besar, mungkin di Shanghai atau di Hangzhou, Guangzhou, biasanya ditaruh di pedalaman ya, mungkin yang hampir dekat gunung mungkin semacam itu. Jadi lebih baik S1 selesai lanjut S2. Di Indonesia pun semacam itu ya. Rata-rata yang dicari pun rata-rata S2. Mudah-mudahan dokter Sinta bisa sampai S2-nya semacam itu ya. Gitu. Mohon doanya. Amin ya. Nah, ini ada banyak lagi nih, dok, bisa dijawab atau tidak gitu. Gaji per bulan berapa dokter intensif ini semacam itu di Indonesia? Kira-kira berapa? Boleh di-spill atau 2 digit atau kurang semacam? Oh, kalau untuk dokter internship itu kan kemarin juga sempat viral ya Pak. Kalau dokter internship kita kan memang gabung dengan anak lokal. Jadi sebenarnya mungkin belum bisa dibilang gaji karena sejauh ini kita statusnya hanya diberi bantuan hidup gitu. Jadi bukan termasuk gaji karena kita kan masih dokter magang. Walaupun kita megang pasien, kita masih dalam bimbingan supervisi. Jadi untuk gaji bantuan hidupnya sekitar 3 jutaan, Pak. 3,5 juta tergantung wilayah untuk saat ini. Ya, Di alhamdulillah Indonesia. ya, lumayan lah semacam itu ya. Jadi masih ada tambahan untuk biaya kehidupan sehari-hari semacam itu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi yang kalau pilih intensif atau magang di China, apakah masih harus magang lagi di rumah sakit di Indo untuk mendapatkan STR, dok? Gitu. Iya, jadi walaupun di Cina itu bilangnya internship, itu kan dilakukan sebelum kita lulus mendapatkan gelar. Jadi kalau disamakan dengan Indonesia itu sama seperti koas. Jadi setara masih koas. Ya, jadi di Cina bilangnya internship, di Indonesia bilangnya koas. Nanti setelah kita selesai internship di China, baru kan kita dapat gelar MBBS. Nah, gelar itulah yang harus kita verifikasi atau setarakan di Indonesia. Setelah setara, kita ujian, baru kita internship lagi sesuai dengan peraturan di Indonesia gitu. Siap ya. Jadi habis itu baru mendapatkan STR-nya di Indonesia semacam itu ya. Gelar Iya. DR-nya semacam itu. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi. Kalau sudah penyetaraan sesudah S1 terus balik ke Cina lagi untuk S2, apakah harus penyetaraan lagi ya? Ini gimana ini? Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Siap. Jadi S1-nya udah penyetaraan atau belum Pak ini? S1-nya sudah balik penyetaraan di Indonesia, terus balik lagi ke Cina untuk
ambil S2-nya gitu. Bisa. Apakah harus Nanti penyetaraan lagi kalau pulang ya? Oh, kalau balik tetap harus penyetaraan, tapi penyetaraan sebagai dokter spesialis gitu. Tetap harus, tapi kalau nggak salah durasinya lebih cepat ya daripada kita yang S1. Kalau nggak salah itu 6 bulan dan itu pun digaji, Pak, kalau nggak salah ya. Untuk peraturan yang sekarang tuh lebih mudah. Jadi kalau lebih hematnya dok ya, apa benar dok? Jadi setelah lulus S1, gaspol ambil S2-nya, spesialisnya, baru pulang untuk penyetaraan S2-nya semacam itu. Jadi kayaknya lebih hemat waktu yang semacam itu dok ya, jadi nggak usah pulang dulu dok ya. Iya, benar. Kalau peraturan yang sekarang memang lebih gampangnya lebih hemat waktu dan biayanya seperti itu. S1 di luar negeri, lanjut spesialis, nanti balik ke Indonesia tinggal penyetaraan untuk spesialisnya aja dan waktunya lebih singkat. Nah, semacam itu kakak ya. Jadi lebih baik kalau menyingkat waktu semacam itu. Jadi kalau sudah kuliah kedokteran S1 mengambil MBBS di China, S1 diselesaikan langsung gaspol ambil spesialisnya atau masternya semacam itu. Baru pulang ke Indonesia. Karena kalau S1 selesai pulang dulu penyetaraan nanti sudah menyita waktu lama semacam itu. Ya, nanti balik lagi S2 penyetaraan lagi 2 kali semacam itu. Oke. Nah, bagaimana ini dok strategi belajar dokter dulu baik waktu di kelas maupun belajar mandiri? Tips-tipsnya. Kalau tips belajar saya dulu, biasanya saya setiap pertama kali kelas itu selalu memantau dosen itu seperti apa. Jadi banyak tipe-tipe dosen. Jadi hari pertama kelas itu adalah hari kita mengetahui jenis atau gimana metode per dosennya. Jadi dari situ kita bisa nyusun strategi belajar kita. Jadi di China, di universitas saya sendiri, banyak dosen itu yang ketika memberikan pelajaran itu sekalian memberikan kisi-kisi untuk ujian. Jadi biasanya setelah saya selesai kelas, saya kumpulin itu kisi-kisi satu file. Nanti biasanya Hamin 1 bulan sebelum ujian saya mulai prepare untuk mempersiapkan ujian. Karena memang materinya banyak, jadi jangan sistem kebut semalam, harus setidaknya biasanya saya Hamin 1 bulan itu saya siapkan untuk ujiannya. Sebenarnya menurut saya untuk bisa survive di China nggak harus nilainya 90, 100, yang penting lulus aja di setiap ujian biar bisa lancar gitu. Dan di Cina pun sebenarnya di tempat saya pribadi, anak-anak mahasiswanya tuh mereka sangat rajin belajar ya. Jadi di setiap sudut kampus itu pasti ada aja yang belajar. Jadi memotivasi kita juga untuk oh nih kita juga harus belajar gitu. Jam 8 aja tuh bookstore udah penuh banget. Kita harus reservasi juga kalau mau ke perpustakaan. Jadi harus cepet-cepetan. Jadi itu juga bisa jadi salah satu motivasi kita untuk belajar keras di sana. Gitu, Pak. Nah, ini teman-teman, ini tips yang sudah diberikan sama dokter Sinta ya. Jadi semacam itu. Jadi China ini penduduknya hampir lebih dari 2M semacam itu. Jadi persaingannya sangat ketat sekali. Mereka takut takut tertinggal dengan teman-teman yang lain. Jadi belajarnya kebut-kebutan tiap hari, bukan kebut semalam, tapi kebut-kebutan tiap hari untuk belajar semacam itu. Karena kehidupan di China ini kamu yang kalau nggak pintar ya tertinggal semacam itu. Ya, jadi ini pengalaman yang bagus. Ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Ya, izin kembali bertanya. Kebetulan saya sudah diterima di Xi'an Jiao Tong University untuk program MBBS dan melihat banyak sekali dokter Indonesia yang akhirnya kembali pulang ke tanah air. Apakah jika kita ingin melanjutkan spesialis di negara Eropa seperti UK akan dipersulit atau mungkin ada cara khusus untuk bisa melanjutkan spesialis di luar Cina ya dok? Mengingat perbedaan gelar MD dan MBBS. Kayaknya sudah dijawab ini. Mungkin diulangi sedikit dok mungkin.
Iya, sebenarnya kalau gelar kita kan MBBS, itu gelar dari Inggris dan dipakai di negara-negara persekutuannya. Jadi bahasa pengantar yang kita pakai juga bahasa Inggris gitu. Untuk mengikuti ujian, kalau kita mau ke UK gitu kan kita harus lulus yang namanya ujian USMLE. Jadi sebenarnya untuk kita yang jurusan MBBS ini agak terbantu ya teman-teman, karena kita udah terbiasa dengan soal-soalnya, dengan jenis soalnya, kemudian kita juga udah terbiasa dengan terminologinya. Jadi memungkinkan banget untuk kita lanjut di negara-negara di luar China, karena teman saya sendiri pun, teman satu kelas saya juga udah lulus ya, tahap 1 USMLE, sekarang sedang melanjutkan ke tahap 2, jadi possible. Ya, siap Kak Raymond ya, semangat ya. Jadi nanti mudah-mudahan Banget kan? kuliahnya kedokteran yang mau dijalani di Xi'an Jiaotong ini ya. Jadi benar-benar bisa belajar. Mungkin ini Dok, kata-kata terakhir dari Dokter Sinta buat teman-teman sekarang yang masih berpikir mau lanjut kuliah kedokteran di China atau yang sudah ambil kedokteran kayak Kak Raymond ini. Gimana kira-kira kata-kata penyemangatnya Dok? Sebelum kita tutup Dok. Iya pastinya kalau nanti akhirnya adik-adik memutuskan untuk kuliah ke China, pelajari bahasa Mandarin sebagai pondasi hidup kalian. Karena kalau bahasa Mandarin itu adalah pondasi kalian untuk bisa survive kedokteran di China, karena memang ya kita kuliah kedokteran di Indonesia aja tuh memang susah, apalagi di luar negeri. Jadi kadang kita disibukkan atau dipusingkan dengan sesuatu yang di luar kedokteran, dan itu adalah hal yang biasa. Semua dari kita, bahkan saya sendiri juga melewatinya, bahkan dulu di awal-awal sempat pengen mundur juga. Tapi semua bisa dijalanin, dilalui, asal adik-adik tetap belajar, tetap semangat, berdoa dan berusaha itu satu paket. Jangan lupa bangun koneksi yang baik, hubungan yang baik juga dengan senior-senior. Nanti kalau misalnya udah yakin atau udah memutuskan ke suatu universitas, sekarang itu kita ada Instagramnya ya, ada komunitasnya, namanya Perluni Tiongkok. Nanti coba chat aja, cari alumni-alumninya atau senior-seniornya, tanyakan pengalaman mereka selama di sana bagaimana, karena biasanya untuk soal ujian tuh juga hampir samalah dengan senior. Jadi bangun hubungan yang baik dengan senior, belajar bahasa Mandarin, dan ya tetap semangat terus ya. Terima kasih ya kata-kata terakhir dari Dokter Sinta. Mudah-mudahan teman-teman yang masih ragu ambil kuliah kedokteran di China cepat ya, mumpung masih ada waktu ya, karena kita sekarang sudah di bulan Mei ya. Biasanya nanti pendaftaran itu closing di bulan pertengahan Juni semacam itu. Jadi yang masih galau untuk kuliah kedokteran di China, nanti teman-teman bisa hubungi admin ya, tim admin dari Indonesia Tionghoa Culture Center untuk konsultasi lebih detail ya, karena sudah diburu waktu ini ya, karena waktunya sudah mau pembukaan kuliah intake yang bulan tahun 2026 semacam ini ya. Jadi ada nomornya KL, nanti bisa dibaca lagi ya. Saya ucapkan terima kasih Dokter Sinta, waktunya pada sore hari ini bisa menyempatkan sharing bersama dengan teman-teman via online ya, ini seluruh Indonesia ini. Sampai saat ini sudah ada 39 peserta loh. Sangat mungkin ada closing ceremony dari Koko Andre, mungkin lagi closing statement, mungkin bisa buka mic Koko Andre tentang kuliah kedokteran ini. Kasih motivasi. Terima kasih Dokter Sinta, Anda luar biasa. Udah ada calon pasangan nggak? Kok Andre lagi buka itu apa? Calon pasangan dokter. kebetulan sudah ada kok. Kalau apa kabar? Aduh, kalau gitu saya coret deh. Baik. Mungkin terima kasih dokter sudah bantu. Semoga kawan-kawan yang
di grup tadi bisa lebih semangat belajar ya. Apalagi kedokteran ini sangat dibutuhkan, baik negara kita, mungkin di luar negeri kayak Dokter Sinta mungkin ke depan bisa bekerja di tempat lain, ya di negara lain. Ya, seperti Pak Presiden kita aja suruh terus kuliah kesehatan lah, bukan dokter saja. Dunia kesehatan sekarang sedang tidak baik-baik saja, makanya dibutuhkanlah banyak tenaga-tenaga kesehatan. Jadi saya rasa yang otaknya kuat, duitnya juga kencang, jiwanya tahan banting, bisa kuliah dokter. Kalau enggak, masih bisa ahli gizi, masih bisa lain-lainnya lah, masih bisa perawat dan lain-lain. Karena memang dunia kesehatan ini kayaknya tidak akan berhenti, tidak akan bisa diganti oleh AI. Mungkin AI sebagai alat untuk membantu dokter atau percepatan bagi orang-orang kesehatan untuk membantu pasien, tapi tidak mungkin bisa diganti oleh AI. Ya, mungkin tempat berdiskusi para dokter dengan AI mungkin bisa terjadi karena kedokteran itu kan memakai lisensi ya, bukan sembarangan orang kayak sekolah-sekolah lainnya kan biasa kayak itu kan nggak perlu lisensi, langsung aja bekerja. Kalau dokter kan ada lisensi, buka klinik ada lisensi, lisensinya nggak cocok ditangkap masuk penjara, punya lisensi aja salah obat juga dimasalahkan. Jadi saya rasa dokter luar biasa. Terima kasih banyak, mungkin saja Pak Tajudin, sisi Bu Dokter Sinta, tunggu undangannya. Ya, kalau ada yang belum nikah kabarin. Kok Andre buka itu biro jasa cari pacar. Bercanda. Sisi. Sisi Kak Andre, sehat-sehat. Terima kasih Dokter Sinta, sore ini sudah berkesempatan bergabung dengan Indonesia Tionghoa Kartu Center, sudah mewarnai banyak ilmu tentang kuliah kedokteran di China. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sehat-sehat selalu Dokter Sinta. Kita undur diri dulu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sisi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dokter Sinta, anaknya Ko Andre sekarang tahun ini tamat spesialis PH Medis. Ya. Di mana kok? Di Hangzhou. Ini bulan 6 selesai mau pulang. Nggak tahu dia katanya nggak mau ngurus-ngurus, katanya mau lanjut ke Aussie katanya gitu. Wih keren, semangat kok. Tadi baru dapat info dari kamu. Kan kamu ngomong tadi cuma penyetaraannya cuma yang terakhir. Terus saya tanya, iya katanya iya sudah lebih enak lagi, nggak kayak dulu 2 kali penyetaraan. Sekarang udah lebih mudah kok, lebih gampang. Tapi nggak tahu dia katanya mau lanjut lah, katanya mau S3 atau mau cari pakai lah, saya paham. Iya, kalau masih semangat kok lanjut aja S3. Iya, Cinta nggak semangat karena udah mau nikah kayak. Sudah laku. Enggak, semoga bisa sih. Terima kasih Pak Raymond, Pak Ivan, terima kasih. Yuk. Terima kasih.